Sila, oke teman-teman, hari ini kita akan buat yang namanya sistem payroll. Ini uh, khusus admin ya, jadi kita akan buatnya single user. Admin at apa deh passwordnya? Admin at sekolah. Admin at sekolah. Kita demo projectnya dulu biar teman-teman ada bayangan project seperti apa yang kita buat nanti. Terus untuk UI-nya nanti kita akan pakai Tailwind aja teman-teman. CSS kayaknya kita nggak pakai soalnya CSS mungkin ada lah dikit ya. Karena kita akan fokus ke cara pakai Livewire-nya. Di sini saya akan coba login, password kayak gini, enter, memproses. Jadi halaman pertama adalah login teman-teman. Setelah itu kita akan menuju ke halaman dashboard. Ini dashboard nih, kalau ada waktu kita akan buat kayak grafik juga, tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Di sini menampilkan total karyawan, departemen, sama total jabatan. Sederhana aja. Di sini kemudian di bagian departemen ya, departemen ini kita bisa menambahkan departemen baru selayaknya payroll ya. Baik, jadi buat teman-teman yang belum tahu, payroll ini mengatur penggajian teman-teman. Kita bisa tambah departemen, misal tambah departemen MC gitu ya. Nama kode departemennya adalah MC, nama departemennya adalah Magic Jazz. Misal terus kita simpan, akan ditambahkan di sini. Baru ini bisa diedit juga, bisa dihapus tentunya. Kita juga ada fitur search di halaman departemen ini, sidebar. Ya kita nanti pakai sedikit alt pinjas. Misal kita cari operasional, langsung muncul ya. Dia pakai modal live kayak gitu, kayak yang kemarin. Ini untuk departemen. Nah, departemen ini selanjutnya ada jabatan. Jabatan ini nanti akan punya relasi ke departemen teman-teman. Kayak relationship itu kayak constraint-nya gitu. Di sini kita bisa tambahkan nama departemen, tambahkan jabatan ya. Contoh, pilih departemen. Nah, dia harus ada departemennya dulu. Misal departemen Magic Jazz gitu ya. Nama jabatannya misal adalah Ultra KOF gitu ya. Terus standar gaji nanti standar gaji ya. Misal standar gajinya sekarang adalah 5 juta 5 juta atau 4 juta deh UMR. Tuh, ke 4, 6 kayak gitu ya. Nah, oke, terus kita simpan. Bakal ada nama jabatan baru KOF. Jadi jabatan ini bakal punya relation ke departemen. Satu departemen bisa punya beberapa jabatan. Keliru. Ya, satu departemen ini misal departemen KOF, departemen Magic Jazz, jadi itu bisa punya beberapa jabatan di dalam departemen tersebut. Misal kalau misalnya dunia nyata ya, misal kayak manajer, terus apa ya, kalau misal koordinator, staff lapangan, kayak gitu-gitunya lah. Jadi ada tingkatannya, terus gaji pokoknya juga sudah ditentukan. Untuk departemen yang ada di jabatan yang ada di suatu departemen, kayak gitu ya teman-teman. Bisa diedit juga seperti biasa. Kemudian ada karyawan. Nah, karyawan ini teman-teman, dia punya relation ke jabatan. Jadi kita bisa tambah karyawan, dia harus ngisi data pribadinya. Kalau di sini contohnya kan kita pakai data dummy, pakai sheet kita pakai kode KRY teman-teman untuk nicknya. Karena kan nick kan angka ya, nomor induk keluarga apa nick, ya nggak apalah. Tapi kalau di sini contohnya KRY karyawan misal 09 ya, nama lengkap Sugeng Suharji, Harji gitu ya. Emailnya seperti biasa, su@geng teman-teman, su@geng.com. Dan nomor teleponnya acak aja 081234567899. Jenis kelamin
ya kita pilih laki-laki, misal dia namanya Sugeng. Terus ada data pekerjaan nih untuk di karyawan baru. Misal dia ditempatkan di Departemen Magic Chess, jabatannya adalah Ultra KOF. Oh ya, ini tiap departemen, misal keuangan. Keuangan itu ada jabatan akuntan sama kasir. Oke, kita pilih jabatan Magic Chess, Departemen Magic Chess, di jabatannya adalah Ultra KOF. Tanggal masuknya ini bisa diatur sebenarnya. Tapi secara default, nilai defaultnya adalah tanggal hari ini, teman-teman. Kemudian status karyawannya aktif. Ini kalau non aktif tuh nanti bisa diedit ya. Kemudian nama bank, ada nama bank, teman-teman. Buat penggajiannya, misal dia adalah BCA, BCA Syariah, Syariah gitu ya. Nomor rekeningnya bla 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 gitu ya. Terus gaji pokok ini sudah diatur berdasarkan jabatan yang dia pegang di suatu departemen, oke? Jadi semuanya sama. Nah, yang beda itu cuma tunjangannya. Tunjangannya ini kita bisa bedain untuk tiap orangnya. Misal tunjangannya adalah 200.000 gitu ya. 200.000. 2 juta deh, Ultra KOF susah soalnya. Ini 2 juta ya. Oke, terus kita bisa simpan data. Oke, ada data baru. Sugeng Suharji Magic Chess Ultra KOF status aktif. Kalau kita lihat detailnya kayak gini, teman-teman. Detail dari yang kita inputkan tadi tentunya. Oh ya, kita juga bisa edit seperti biasa. Edit misal ini nolnya kurang 1, Kak. Oke, kita tambahin 01. Kita simpan data. Nah, sekarang dia sudah diedit. Oke, masuk ya. Kemudian oh ya sudah, itu sekarang proses penggajian. Nah, proses penggajiannya agak beda, teman-teman. Proses penggajiannya jadi di filter berdasarkan bulannya kan. Nah, untuk suatu namanya payroll ya, kita itu misal karyawan ada 100, gak mungkin kita tentukan satu-satu kayak karyawan ini cetak, karyawan ini gaji cetak kan nggak mungkin. Kalau misalnya 100, deadline-nya misal tanggal tanggal 25, sebelum tanggal 25 harus digaji gitu ya. Kalau misalnya satu-satu dia bakal memakan proses yang lama. Oleh karena itu di sini kita pakai cara yang berbeda, teman-teman. Seperti ini, bukan berbeda ya, maksudnya sama, maksudnya kita samakan dengan proses penggajian pada umumnya. Jadi ketika klik satu klik ini, maka seluruh proses penggajian akan terproses. Misal di sini tanggal 4 ya sekarang, bulan 4 April ya. Misal kita proses langsung. Sistem akan menghitung mencetak gaji untuk seluruh karyawan aktif di periode 4 April 2026. Oke, kita cetak. Gagal, gaji untuk periode 4 April sudah pernah diproses. Oke, itu kalau misalnya kan ini sudah diproses ya. Kita akan coba dia ke bulan Maret. Ini nggak ada ya, belum ada data gaji untuk periode ini. Silakan klik proses gaji massal di atas untuk menghitung gaji karyawan. Nah, ini dilihat berdasarkan tanggal masuk karyawan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik proses gaji, si Sugeng tadi nggak ada. Oh, ada, teman-teman. Berarti salah kita. Harusnya kita sesuaikan berdasarkan tanggal masuknya. Oke lah, nggak apa. Untuk sementara gitu dulu aja untuk contohnya. Nah ya, teman-teman, ketika kita klik cetak, dia akan pindah ke sini. Silang dulu. Dia akan mencetak slip gajinya, teman-teman. Bla 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 bla. Nah, ini juga ada potongan. Nah, untuk di project kita kali ini, potongannya itu kita pakai statik ya, nggak diedit. Potongannya BPJS aja, 3% dari gaji BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ini penerimanya ini berdasarkan karyawannya. Kemudian untuk HRD manajernya itu kita edit secara statik. Oke, batal karena kita nggak ada printer. Oke, total take home pay sekitar 5.850. Oke. Apa lagi ya yang perlu dijelaskan? Sudah kayak gitu? Oh ya, kita bisa logout. Halo admin, yang login kan admin doang. Nah, sekarang kita bisa logout. Oke, itu untuk demo project kita kali ini. Maka pertama, teman-teman bisa buka terminal, terus arahkan terminalnya itu ke directory yang teman-teman ingin install projectnya di sana. Di sini, kalau sudah teman-teman tentukan, terus terminalnya sudah sesuai, teman-teman bisa ketikkan composer, create project.
create project seperti ini. Kemudian Laravel / Laravel seperti ini teman-teman. Kemudian diikuti dengan nama dari project yang akan kita buat. Kita akan pakai nama misal Pyrol. Terus teknologi yang kita pakai atau stack yang kita pakai adalah Talstack. Jadi Tailwind, Alpine.js, Laravel. Ini prosesnya kita tunggu selesai. Nah, kalau sudah kayak gini, kalau sudah selesai, kalian bisa masuk ke project yang tadi pakai cd, terus arahkan ke Pyrol. Enter. Nah, sudah, sekarang kita ada di direktornya si Pyrol. Selanjutnya kita akan install Livewire. Composer require Livewire slash dash ini. Livewire kayak gini. Enter. Oke, kita di sini dapat Tailwind versi 4.2 teman-teman. Setelah itu kita akan install beberapa hal. npm install min d Tailwind CSS, terus post CSS sama auto fixer. Bisa nggak ya? Auto prefixer. Enter. Oke, terus sudah tulisan added beberapa pages, sudah nol, vulnerability sudah nol ya. Nah, sekarang kita bisa install selanjutnya yaitu npx. Teman-teman bisa ketikkan di terminal npx kayak gini. npx Tailwind CSS init min p. Enter. Oh, dia nggak bisa dengan error. Jadi kita pakai yang lain, yaitu pakai npm teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan npm install, npm install min d ada spasinya ya, add Tailwind CSS /vt. Enter. Oke, sudah ya, sudah berhasil. Nah, sekarang kita bisa buka VS Code-nya teman-teman. Arahkan dia ke folder tadi, yang folder Pyrol tool itu. Kalau sudah seperti ini, kita akan mulai codingnya. Pertama yang harus kita cek, teman-teman bisa buka di vt teman-teman. Di bagian vt config.js ini, pastikan ada ini, ada Tailwind CSS. Ini harus ada ya. Sekarang kita akan coba jalankan aplikasinya, apakah ada yang error gitu ya. Pakai seperti biasa ada vt, jadi kita pakai dua ya, PHP Artisan Serve sama npm run dev. PHP Artisan Serve ini pertama. Kita tambah terminal lagi di sini, plus ini new terminal. Terus kita bisa tambah npm run dev. Oke. Tunggu selesai prosesnya. Nah, ini udah ya. Kalau sudah kayak gini, sudah jalan, saya bisa kontrol klik, diarahkan ke halamannya. Nah, oke. Berarti untuk instalasinya kita sudah nggak ada error teman-teman. Sekarang kita bisa pergi ke VS Code-nya lagi. Kemudian kita bisa commit, nggak usah deh, kita itu, teman-teman bisa ke resource, terus CSS, ini CSS, CSS. Ini bawaannya nggak usah diapa-apain. Kita akan tambahi tema umum teman-teman. Kita tambahi tema umum. Misal body ya. Tema umum kan di body ya berarti. Background color.
Background colornya kita pilih F3, F4, F4, F6. Dia itu putih. Nah, oke. Terus color ini untuk hurufnya kita ada 1 F29 E7. Oke. Terus oh ya, font kita pakai WebKit font smoothing. Font ada nggak ya smoothing? Nah, dah. Ini aja untuk bawaannya sudah. Oh, ini biarin ya, kalau ada kuning-kuning ini biarin aja. Kita bisa close. Sekarang kita bisa commit ke GitHub, teman-teman. Publish to GitHub. Teman-teman bisa pilih public ya, teman-teman. Teman-teman pakai, oh, saya sudah ada Halloween 2. Saya pakai. Kalau saya privat di sini, teman-teman pilih yang public ya. Oke. Tunggu prosesnya selesai. Lumayan lama ya. Oke, kalau sudah kayak gini, sudah berhasil terkomit, teman-teman bisa buka terminal baru. Kita akan mulai dengan membuat layout, teman-teman. Seperti kemarin, cara buat layout di sini adalah dengan mengetikkan di Livewire ya, maksud saya, PHP artisan Livewire kayak gini, .2 layout, enter. Oke, sudah. Kita dibuatkan sebuah layout di resource views layout app.b.php. Kemudian perlu kita masukkan komponen nggak ya? Oh, nggak apa deh. Kita akan coba. Nggak usah. Apa? Gini aja, teman. Gini aja cukup. Kemudian kita akan edit sedikit isinya untuk di title config name-nya ini, namanya, nama aplikasi kita ini kita pakai sistem payroll gitu ya. Sistem payroll. Gini. Ini apa? Judul defaultnya adalah sistem payroll. Kemudian kita bisa buat si migration sama model, tentunya migration sama model. Pertama yang kita buat adalah buat si departemen. PHP artisan make langsung ke model. Ini triknya ya. Kenapa shortcut lah istilahnya. Langsung PHP artisan make model, terus kasih penamaan dengan departemen kayak gini. Oh ya, teman-teman, sekedar info ya, saya kasih tahu di awal ini. Kita pakai penamaan bahasa Indonesia karena kan selama ini kita belum pernah pakai penamaan bahasa Indonesia nih. Terus seandainya teman-teman suatu saat butuh contoh penamaan bahasa Indonesia biar ada gitu ya. Jadi untuk di project ini kita akan pakai penamaan bahasa Indonesia, teman-teman. Nih, PHP artisan make model departemen langsung ke nama modelnya. Kemudian teman-teman tambahi min m. Min m ini artinya migration, teman-teman. Jadi dia langsung dibuatkan migration. Tab, enter, sorry. Oke, dia membuatkan kita sudah di bagian database migration. Nah nih, ada create departemen baru ya. Kemudian di modelnya juga ada model baru di sini. Selanjutnya habis departemen kita akan buat model jabatan. PHP artisan make model jabatan ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Jabatan min m. Enter. Oke, sudah. Sekarang kita sudah dibuatkan, maksudnya kita sudah membuat dua model dan 2 migration. Kalau misalnya karena ini penamaan bahasa Indonesia, kita harus menghapus S di depannya ini. Departments ini jadi departemen aja. Kenapa kok harus dihapus seperti itu? Bawahnya juga ya. Karena secara default dia langsung mengconvert dari bentuk tunggal ke jamak kan. Seperti saya bilang, penamaan migration itu pakai bentuk jamak, penamaan tabelnya itu pakai bentuk jamak, terus modelnya nanti pakai bentuk tunggal. Nah, sama kayak gini juga. Karena di sini kita pakai bahasa Indonesia, S-nya kita hapus, teman-teman. Di jabatan juga S-nya kita hapus.
di up-nya dihapus, di down-nya juga dihapus. Setelah itu kita ke departemen. Di departemen ini ada dua tabel. Pertama kode dari departemen tersebut, terus nama dari departemen yang dibuat. Misal tadi kalau contoh kita itu kode departemennya kan MC, terus nama departemennya adalah Magic Chess. Nah, sama kayak gini. Ini table ID. Oke, kalau table ID, table apa? String, kita pakai string ya buat kodenya. Di sini kita pakai kode, terus dia itu sifatnya unik. Unik kayak gini. Kemudian setelah kode, nama. Table string nama. Ini untuk departemen, teman-teman. Sekarang kita bisa pindah ke migration punya jabatan. Ingat ya, S-nya dihapus dulu. S-nya dihapus dulu. Di sini kita bisa tambahi foreign key ke atau relation ya, foreign key, foreign ID ke departemen ID. Jadi kita bisa kasih dollar table arrow kayak gini, foreign ID kayak gini. Jadi kita arahkan ke departemen ID, teman-teman. Departemen ID kayak gini. Dia ada di constrained, ini ngarahin constrainednya ke tabel mana, kan nama tabelnya departemen, jadi kita kasih nama departemen kayak gini. Nah, setelah itu ketika departemennya hilang, otomatis jabatan di dalamnya juga hilang. Untuk melakukan itu kita perlu cascade on delete. Cascade on delete kayak gini, teman. Jadi kalau misalnya departemen ini, misal kita buat departemen MC gitu ya, terus di jabatannya ada jabatan misal ketua MC gitu, di dalam departemen MC ada jabatan ketua MC. Nah, ketika kita hapus MC ya, departemen MC, maka jabatan di dalamnya juga hilang. Itu fungsi cascade on delete, oke? Setelah itu kita perlu nama, teman-teman. Ntar kita kasih spasi biar ada lebih bagus ya. Kita kasih table nama jabatan, string name. Nah, ini nama dari nama, ingat pakai bahasa Indonesia full gitu ya. Nama, oke? String nama. Setelah itu nama jabatan. Kalau misalnya contoh kita itu kalau contohnya misal ketua MC, nah itu nama jabatan. Setelah itu kita ada gaji. Kalau teman-teman ingat ya, di awal video tadi kita jelaskan gaji pokok. Kita pakai integer, jadi dia bisa biar dia bisa menerima operasi matematika. Kalau kita kan bakal bagi 3% buat BPJS tuh ya. Nah, kita harus pakai integer biar dia bisa langsung ditambah. Oke, ini sudah untuk dua migration. Selanjutnya kita ke modelnya, teman-teman. Ke model departemen dulu. Di sini. Karena kita nggak pakai bahasa Inggris, kita harus paksa dia untuk mengenali. Kita harus paksa si Laravel, atau kita harus mengenalkan. Oke, kita pakai bahasa halus saja. Kita harus mengenalkan ke Laravel. Kita harus pakai protected tabel. Jadi model ini itu berkaitan dengan migration atau tabel departemen. Nah, kayak gini. Karena kita pakai bahasa Indonesia. Setelah itu kita isi variabelnya atau nama ininya itu mengizinkan Mas Simon. Variable itu istilah itunya itu mengizinkan Mas assignment kayak gini, teman-teman. Protected lagi, protected variable. Kode ya, kedua nama. Ingat, sekali lagi saya bilang protected table ini karena kita harus mengenalkan dia secara manual. Model ini tuh buat migration yang mana gitu ya. Sekarang kan S-nya hilang tuh, di sini kan S-nya hilang. Di tabelnya bukan di nama migration ya, bukan nama migration create
Ini bukan. Yang dimaksud adalah tabelnya. Oke. Jadi di sini karena kita uh, departemen. Ini kan terusnya karena kita nama tabelnya itu nggak dalam bentuk jamak, ya kan? Harusnya kan bentuk jamak kan ada S-nya gitu. Kita harus mengenalkan secara manual bahwa model departemen adalah punya tabel departemen. Oke. Setelah itu kita akan buat relasi, teman-teman. Relasi relasi. Oh ya, teman-teman ikuti ya, kalau saya buat catatan, teman-teman ikuti. One too many. Paham ya, one too many? One too many dia adalah jadi satu departemen bisa punya banyak jabatan. Oke, bukan rangkap jabatan ya maksudnya. Punya banyak. Jadi departemen ini bisa menyimpan atau memiliki banyak jabatan. Bukan yang gitulah, paham lah ya. Kita bisa kasih kayak gini kan. Public function jabatan. Oke, kita kasih return this hubungannya has many, berarti kan ya. One to many itu has many nama nama relasinya. Has many. Has many kemana? Dia has many ke model jabatan. Ingat ini ada app model ini. Tab titik 2 kelas. Oke. Sekarang sudah nggak ada yang error. Lanjut kita akan isi ke model jabatan, teman-teman. Di model jabatan sama. Kita harus kasih dulu si Laravel. Protected. Table jabatan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kayak gini nih, seandainya di sini itu namanya apa ya? Namanya bantal guling misal. Nama tabelnya itu udah bantal guling. Terus di sini teman-teman kasih bantal guling apa di model jabatan ini teman-teman arahin ke model ke migration ke tabel bantal guling, dia otomatis kehubung gitu. Syaratnya harus ada jembatan ini, jembatan tabel. Oke. Jadi paham lah ya fungsi apa perlunya menambahkan protected table ini, perlunya menambahkan ini jika kita tidak menggunakan bahasa Inggris atau tidak mengikuti standar. Oke, pertama adalah itu jabatan, yang kedua variable-nya atau mass assignment-nya protected dollar variable-nya apa aja? Pertama, kalau kita lihat di bagian sini, kita ada departemen ID, ada nama sama gaji pokok. Departemen underscore ID, terus nama, ingat ya pakai bahasa Indonesia, nama, gaji pokok, gaji underscore pokok, kayak gini. Setelah itu kita kasih relation dengan si departemen. Apa teman-teman relasinya? Benar banget. Relasinya adalah one to many. Many to one. Relasinya itu adalah many to one. Kayak gini. Artinya banyak jabatan atau satu jabatan many to one. Banyak jabatan deh. Banyak jabatan dimiliki satu men. Ingat ya, berarti relasinya saya ulangi, jadi many to one itu istri, one to many itu suami. Paham lah? Public. Sekarang kita buat fungsinya public function departemen. Kenapa kita kasih nama fungsinya departemen? Karena
dia menghubungkan antara model jabatan dengan model departemen. Return this. Nah, kalau many to one kita pakai belongs to, oke? Many to one belongs to. Kalau misalnya tadi one to many, has many, punya banyak. Kalau misalnya many to one, milik. Oke ya, paham lah ya. Sekarang kita bisa jalankan PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Bentar. Oke, kalau sudah ada tulisan kayak gini, berhasil dan berarti migrationnya selesai. Jadi urutannya teman-teman saya ingatkan sekali lagi, kita buat migration sama model, kita urus dulu migrationnya. Setelah itu kita urus modelnya. Kalau kita urus migrationnya, kalau sudah kita bisa langsung migrate sebenarnya bisa, atau buat model dulu. Setelah itu kita migrate. Intinya migration harus tabel harus di migration dulu. Lanjut kita akan buat tabel baru mungkin ya. Tabel buat karyawan sama penggajiannya. Kita bisa ketikkan yang sama kayak tadi. Make model apa sekarang? Karyawan. Ini lumayan banyak nanti value-value-nya. Teman-teman enter. Setelah karyawan kita ada penggajian. Penggajian. Terus teman-teman enter. Nah, ini bisa langsung teman migrate saudara. PHP Artisan Migrate kayak gini, enter. Nah, 2 termigrasi. Setelah itu kita akan pergi ke mana dulu nih? Departemen sudah, jabatan karyawan. Karyawan dulu teman-teman. Karyawan teman-teman ingat, kita ada NIK, nama, email, jenis kelamin, sama tanggal masuk. Kita bisa tambahkan pertama. Ya kasih bisa kayak gini, kasih penjelasan misal data pribadi, data karyawan, oke. Pertama jelas nama. Enggak. Harusnya NIK pertama. Kalau teman-teman ingat di tabelnya itu NIK dulu. Jadi kita sesuaikan aja di sini. Pertama adalah string NIK. String NIK. Terus yaitu sifatnya unique. Gini. Jangan lupa titik koma. Setelah itu nama benar. Setelah itu email teman-teman. Tabel email string juga. String dia itu email. Jangan lupa unique. Terus titik koma. Setelah itu telepon. Telepon ini kita buat unik. Nggak usah deh. Biasa aja. String telepon kayak gitu ya. Terus jenis kelamin. Ini string kita edit. Oh ya, karena kalau teman-teman ingat jenis kelamin itu kita pakai drop down, terus value-nya itu kita pakai pilihan laki atau perempuan gitu. Nah, kita bisa pakai yang namanya enum teman-teman. Enum itu untuk enum untuk menentukan gitu. Jenis kelamin atau gender kelamin. Jenis kelamin apa aja ini, terus setelah nama tabelnya. Jadi jenis kelamin ini nama kolomnya. Setelah itu value-nya apa? Pilihannya apa? Pertama laki, kedua perempuan, oke? God only create to gender. Setelah itu tanggal masuk teman-teman. Nah, tanggal masuk ini teman-teman pakai tipe date table
date kayak gini. Namanya adalah tanggal masuk. Tanggal underscore masuk. Terus jangan lupa titik koma. Kalau sudah data karyawan selesai, kita buat relasi kayak gini. Jadi kita sambungkan ke departemen ID sama jabatan ID. Pertama kita ke departemen dulu ya. Label foreign ID-nya foreign ID, terus setelah foreign ID itu diikuti dengan nama kolom. Nama kolomnya adalah departemen ID. Departemen ID ini mengambil ID yang ada di tabel departemen. Constrained tabel departemen kayak gini. Setelah itu sama kita kasih, kok hilang semua. Restrict on delete. Terus kita buat si jabatan ya. Jabatan ID dia diambil dari ID yang ada di jabatan, tabel jabatan. Nah, kayak gini. Restrict on delete-nya biarin sama. Sekarang apa lagi? Gaji pokok. Oh ya, gaji pokok sama tunjangan. Terus tunjangannya no label atau no label, default 0. Kita kasih nama bagian ini misal finansial gitu ya, finansial. Pertama table table itu pakai integer biar kita bisa lakukan operasi matematika dengan lebih leluasa. Gaji pokok, gaji underscore pokok kayak gini. Setelah gaji pokok kita ada tunjangan, integer tunjangan. Terus kita kasih default value-nya itu 0. Oke. Kayak gini. Setelah finansial, bank status sama nomor rekening. Jadi kita bisa kasih di sini tulisan administrasi. Pertama status aktif tidaknya karyawan. Label string status. Terus kita kasih default aktif. Ingat ya, pakai huruf kecil aja biar kita konsisten. String default status, defaultnya aktif. Setelah itu bank label apa ini, string lagi, string bank. Setelah bank ada nomor rekening. Label string lagi, string no underscore rekening. Udah bangun aja nih. Ya. Nah, kalau sudah gini, kita lanjut ke bagian penggajian. Oh ya, ingat, di karyawan kita harus hapus S-nya juga. S-nya dihapus juga, karyawan. Kemudian ke bawah juga dihapus karyawan. Sip. Ke penggajian. Di penggajian. Nah, penggajian ini S-nya kita hapus dulu. Terus penggajiannya juga kita hapus. Di bagian up dihapus S-nya, di bagian down juga kita hapus N-nya. S-nya maksudnya S-nya. Terus kemudian untuk kolom-kolom di tabel penggajian ini teman-teman bisa tiru aja kayak gini dah. Pertama kita foreign ID-nya pakai karyawan ID. Jadi kita sambungkan antara tabel penggajian ini dengan tabel karyawan ID-nya ya. Kemudian ketika karyawannya dihilangi, dia akan juga kehapus. Kemudian bulan di sini adalah bulan penggajian sama tahunnya. Maksud angka 2 di sini adalah misal formatnya kayak gini.
Januari 01, Februari 02, Desember 12 tetap. Terus tahunnya 2026 seperti biasa. Kayak 2027, maksudnya 4 digit. Terus bulannya itu juga 2 digit. Kemudian ada tanggal proses, gaji pokok, tunjangan, pemotongan gaji, potongan maksudnya potongan. Potongan tuh BPJS lah. Kemudian sama total gaji. Nah, ini untuk si apa ini? Si penggajian. Sekarang kita bisa ke modelnya. Ke model karyawan. Ini lumayan. Pertama kita tentukan dia buat dia kita arahkan ke tabel mana. Kita arahkan dia ke tabel karyawan, teman-teman. Setelah itu untuk protected-nya, kalau teman-teman lihat di karyawan ini ada banyak banget ya. Ada banyak banget lah. Nah, kalau teman-teman males ngetiknya, sebenarnya bisa teman-teman pakai protected table, protected guarded ID. Nah, jadi yang nggak bisa diisi, yang nggak bisa diedit cuma ID-nya aja, yang lainnya bisa. Cuman terkadang nggak gini ini ada kayak tricky gitu, agak tricky. Kenapa? Karena semua file bisa diisi. Terkadang kita nggak ngecek file-nya itu apa aja gitu ya. Jadi kita bisa membuat lebih banyak kesalahan ketika pakai guarded ID kayak gitu. Beda kayak available kan kita benar-benar tahu tabel ini kan benar-benar tahu tabel yang bisa diisi itu kita benar-benar tahu. Oh, guarded tahu nggak tahu semua boleh gitu lah. Itu ya beda ya. Available sama guarded. Sekarang kita akan buat relasi. Pertama relasi karyawan ke departemen. Dia satu karyawan cuma boleh punya satu departemen. Satu karyawan juga cuma boleh punya satu jabatan. Benar kan? Nah, jadi kita public function. Misal pertama departemen. Jadi satu orang. Nah, nih. Jadi satu orang cuma boleh punya satu departemen. Terus ini kita copy aja deh, sama juga. Satu orang cuma boleh punya satu jabatan, nggak ada rangkap jabatan, oke? Kemudian, nah ini diganti jabatan juga ya. Kemudian untuk penggajian nih, jadi dia punya has many. April, Mei, Juni, has many lah. Oke, paham ya? Gak mungkin dong karyawan cuma digaji sekali doang. Penggajian. Dia itu has many. Dia kita arahkan ke tabel penggajian atau model penggajian. Setelah itu kita pergi ke model penggajiannya. Sama karena penggajian juga banyak. Kita pakai guarded aja. Nah, pertama tabelnya kita tentukan dulu yaitu tabel penggajian. Guarded yang nggak boleh diisi cuma bagian ID. Kemudian dia punya relasi ke karyawan. Jadi satu gaji cuma boleh punya satu karyawan. Jelas dong, masa gaji bulan April buat 2 karyawan? Kan nggak mungkin. Jadi kita pakai relasinya adalah apa namanya? Belongs to. Kalau sudah, kita buat apa ini? Kita buat buat sheetnya, teman-teman. Teman-teman tahu sheet. Jadi kan waktu kita pertama kali buka tuh, itu kan waktu saya demo itu data-data yang banyak itu saya nggak ngisi secara manual. Iya, saya isi manual, cuman ngisinya nggak dengan cara menginputkan satu-satu ke formnya. Saya pakai cara yang namanya seeder, teman-teman. Karena kita pakai seeder, jadi dengan adanya seeder ini kita bisa mengenerate secara manual, mengenerate secara otomatis. Kita nggak harus menginputkan satu-satu, gitu teman-teman. Untuk membuat seeder, teman-teman bisa pergi ke
seeder ini ke seeder, terus database seeder di sini. Bawaannya Laravel tuh menyediakan kayak gini, user, create, name, email. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman pengen buat user palsu, itu pakai factory, terus kita tentukan gimana kriterianya, misal kita bisa mengenerate langsung 100 user, 1000 user itu bisa pakai factory, terus pakai seeder. Tapi karena kali ini kita nggak pakai factory ya, jadi kita bisa singkirkan ini. Yang kita singkirkan, kita ganti dengan seeder-seeder berikut. Tab. Nah, pertama kita butuh seeder buat akun. Jadi kan ini akun tanpa, jadi aplikasi Payroll nih nggak ada register, oke? Nggak ada register, cuma ada login. Karena nggak ada register, cuma ada login. User pertama kita buat melalui seeder. Oke, teman-teman. Antar kita import class satu-satu biar enak. Ini pertama kita buat akun pertama. Kedua kita buat departemen, teman-teman. Departemen ini gimana maksudnya? Jadi kita buat sebuah departemen, kita kan cara buat kan departemen, kata departemen ini kan merujuk ke model departemen. Terus create nama kode. Ini nama kode ini sesuai dengan yang ada di modelnya. Kode sama nama. Paham ya? Ini yang diimport adalah model. Model ya, kelihatan? App model departemen. Kemudian jabatan. Ini sama juga jabatan. Dia diambil dari model jabatan. Ingat model. Jadi formatnya itu gini. Pertama nama variabel. Terus programmer, contohnya ini kan terus sama dengan diikuti dengan modelnya. Terus create base modelnya, terus titik 2 create. Jadi kita akan membuat kita akan membuat data yang sesuai dengan tabel jabatan. Di tabel jabatan ada departemen ID, grammar, nama, gaji pokok gitu ya. Kita import class untuk jabatan, kemudian ada karyawan. Ini data karyawan aja pada umumnya. Nah, ini kok nggak merah? Ya merahnya di sini. Import class. Oke. Jadi ntar buat teman-teman silakan salin ya. Ntar ya. Teman-teman bisa pause gitu terus salin. Pertama ada NIK, terus nama, email, departemen. Ini departemen di PT departemen. Diambil dari atas. Misalnya di atas kan, ntar. Kemudian departemen IT, maksudnya IT HRD itu kan diambil dari atas. Kemudian jabatan, gaji, habis itu tunjangan. Ingat ya, ini pakai underscore bukan pakai slash. Nggak pakai dash, pakai underscore. Oke, sudah itu data karyawannya. Terus data karyawan create-nya di looping di sini, teman-teman. Ya, pakai looping buatnya karena lumayan banyak kan datanya. Nah, kayak gini. Banknya itu kita pakai acak. Kayak di sini acak. Nomor rekeningnya juga acak. Oke, itu untuk seeder. Kapan-kapan lah kita buatkan, kalau sempat ya, kalau teman-teman paham ya. Jadi kita akan buatkan video lanjutan mengenai seeder ini. Sudah, ini sudah selesai. Sekarang kita akan, seeder ini kan datanya itu langsung disimpan ke database. Jadi kita harus tambahkan dbSeed setelah menambahkan si seeder. Setelah kita membuat seeder, kita harus ketikkan php artisan db.2 seed kayak gini. Nah, sending database. Tunggu selesai.
Oke, ada yang error teman-teman. Yang error apa ini? Bentar, bentar. Notabel. Oh, tadi belum di itu ya. Yang karyawan sama siapa? Si karyawan sama gaji itu belum kita migrate ya, apa? Migrate ya. Oke lah, kita bisa jalankan gini aja. Kita biar semuanya ke jalan, bisa ulang dari awal migrasinya. PHP artisan migrate 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 titik dua fresh. Nah, biar semuanya fresh ya. Terus min seed. Min seed ini buat ngirim seedernya. Enter. Masih error. Apa sih ini? Error di mana? Blueprint enum doesn't exist. Di karyawan table. Kita cek karyawan table. Enum doesn't active. Emun. Oh, bukan emun, enum. 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 Terus error. Nah, enum ya teman-teman, bukan emun. Enum di bagian tabel karyawan. Kita ulangi lagi migrasinya. Oke, sending database. Oke, sudah. Ini untuk proses pertama, kita bisa upload ke GitHub sekarang. Kita kasih feed itu menambahkan feed, misal apa ya? Model feed menambahkan membuat migration model dan seeder. Nah, kayak gini. Kita klik plus terus commit. Terus langsung aja sync changes. Oke, kalau sudah lanjut.